lada pedas tambah ketumbar, madu manis dari si lebah. Hormati guru yang mengajar, supaya ilmu menjadi berkah. Shalom, Sampurasun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2020. Kita sama-sama memulai dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu hari ini Tuhan. Kami sudah melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami dalam kondisi masih menghadapi penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, selalu menjaga kami, menjauhkan segala sakit penyakit, dan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk melayani Engkau. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini membawa kami lebih dekat padamu, melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Bapa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dan memuliakan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita baca ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas dalam renungan malam kali ini. Kita mulai dengan Nehemia 8 ayat 1 sampai 3 dan 8. Firman Tuhan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Terakhir Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Baiklah saudara, kita masuk pada pembahasan mengenai ayat-ayat di atas yang berjudul Mengapa Penafsiran Itu Penting. Kita sudah baca dalam Nehemia 8 ayat 1-3 dan 8. Dari ayat tersebut, mengapakah pengertian yang jelas akan Alkitab sangat penting bagi kita, tidak hanya sebagai pribadi, tetapi juga sebagai satu jemaat. Pertanyaan terpenting dalam Alkitab adalah tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Di atas segalanya, apalagi yang lebih penting untuk masa jangka panjang. Apakah gunanya seperti yang dikatakan Yesus, sekalipun kita memperoleh semua yang dunia tawarkan, tetapi kehilangan jiwa kita sendiri. Matius 16 ayat 26. Tetapi untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan sangat bergantung pada penafsiran kita. Jika kita mendekati dan menafsirkan Alkitab dengan keliru, kita mungkin akan tiba pada kesimpulan yang keliru, tidak hanya dalam pengertian tentang keselamatan, tetapi dalam semua hal lain yang diajarkan Alkitab. Faktanya bahkan sejak zaman para rasul, kesalahan teologis sudah masuk pelan-pelan ke dalam gereja. Tidak diragukan lagi karena ditopang oleh penafsiran yang salah terhadap Alkitab. Tadi sudah kita baca 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Dari ayat tersebut, apakah yang dikatakan tentang betapa pentingnya pengertian Alkitab yang benar? Sungguh jika memang kita adalah umat Allah yang memegang Alkitab, yang ingin hidup hanya oleh Alkitab saja, dan kita tidak memiliki sumber wewenang lain seperti tradisi pengakuan iman atau wewenang pengajaran gereja untuk menafsirkan Alkitab, maka masalah hermeneutika Alkitab yang benar sangat penting bagi kita, karena kita hanya memiliki Alkitab untuk mengajarkan apa yang kita akan percayai dan bagaimana kita harus hidup. Masalah penafsiran kitab suci sangat penting bagi kesehatan teologi dan misiologi gereja. Tanpa penafsiran yang benar dari Alkitab, tidak akan ada kesatuan doktrin dan pengajaran. Dan dengan demikian, tidak ada kesatuan dalam gereja dan misi kita. Teologi yang buruk dan menyimpang pasti mengarah pada misi yang kurang sempurna dan menyimpang. Lagi pula jika kita memiliki pekabaran untuk disampaikan kepada dunia, tetapi bingung mengenai arti dari pekabaran itu, seberapa efisienkah kita dapat menyampaikan pekabaran itu kepada mereka yang perlu mendengarnya? Kita sudah membaca pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Dari ayat tersebut, apakah masalah teologis di sini, dan mengapakah pemahaman yang benar mengenai pekabaran ini sangat penting bagi misi kita? Umat yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 14 ayat 6-12 disampaikan pekabaran tentang penghakiman yang akan datang, yang sedang berjalan. Kemudian sudah rubuh Babel, kuasa iblis, karena dikalahkan oleh penebusan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Berikutnya, semua orang yang menyembah dalam kesalahan dan tidak bertobat, yang menerima tanda kuasa iblis, hewan tersebut di dahi dan tangan akan dibinasakan dalam api neraka. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita definisikan tidak tepat mengenai ayat ini. Karena apa? Karena kita mungkin mengharapkan tidak ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus di masa hidupnya dan setelah bangkit dari kubur menyatakan bahwa dia akan naik ke surga, dan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus menyampaikan bahwa dia akan turun ke dunia pada kali kedua, dan itu adalah masa penghakiman bagi manusia dalam 1000 tahun berikutnya, dan pemberian hukuman bagi orang-orang yang tidak menerima keselamatan, yang menolak kasih karunia Tuhan untuk kehidupan surga. Jangan sampai penafsiran akan Wahyu 14 ayat 6-12 adalah hal yang berbeda, karena
Di sini sudah dijelaskan kepada kita bahwa akan ada upaya dari iblis dan manifestasinya untuk mencuci pemikiran, membuat orang melaksanakan segala hal yang salah sesuai dengan kehendak iblis tersebut. Tapi kita sebagai umat Tuhan diberikan kekuatan, kesempatan, keselamatan, bimbingan, dan kasih karunia untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita memilih untuk mengerti bahwa penghakiman kerajaan surga, kehidupan yang kekal, dan kemuliaan Tuhan adalah suatu fakta yang nyata. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa. Lapangan bola amat lebar, tempat pemain banyak bertemu. Bersabar ketika belajar, itulah kunci mendapat ilmu. Shalom, sugeng rawuh.